Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih dan solihah kelas 5. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita pada muatan pelajaran IPA. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian sumber daya air. Kalian dapat mempelajari juga pada buku paket tema 8 subtema 3. Sebelum kita mulai, mari siapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Makhluk hidup sangat membutuhkan air bersih dalam kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, kita mengambilnya dari sumber air tawar seperti air tanah, air sungai, dan mata air di pegunungan. Ketersediaan air tawar sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Persediaan air tanah bergantung pada luas daerah resapan air. Hutan merupakan daerah resapan air yang dapat menyimpan cadangan air hujan menjadi cadangan air tanah. Apabila luas hutan sebagai daerah resapan air berkurang, maka cadangan air tanah juga berkurang. Jika cadangan air tanah berkurang, maka sumur-sumur menjadi kering pada musim kemarau, mata air pegunungan menjadi kering, dan aliran air sungai juga berkurang. Pencemaran air dan tanah karena kegiatan manusia juga dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih. Buangan limbah berbahaya dari kegiatan industri juga bisa menyebabkan pencemaran air. Saat ini ketersediaan air bersih semakin berkurang, padahal kebutuhan akan air bersih semakin bertambah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air bersih. Salah satu cara melestarikan sumber daya air adalah dengan membuat daerah resapan air. Daerah resapan air adalah sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Daerah resapan air ini berfungsi untuk menampung air hujan yang turun di daerah tersebut. Secara tidak langsung, daerah resapan air memegang peranan penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hutan merupakan daerah resapan air yang utama. Oleh karena itu, untuk menjaga daerah resapan air, kita harus menjaga luas hutan agar tidak terus berkurang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan reboisasi hutan, yaitu penanaman kembali hutan yang telah gundul atau telah rusak. Selain cara-cara tersebut, kita dapat memperbaiki dan menambah daerah resapan air dengan melakukan cara-cara berikut. Yang pertama adalah menentukan vegetasi yang tepat untuk ditanam di daerah resapan. Beberapa di antaranya adalah bambu, beringin, rambutan, nangka, manggis, dan matoa. Yang kedua, memperbaiki kondisi tanah agar mudah menyerap air. Yang ketiga, membuat lubang biopori. Pembuatan lubang biopori dapat dilakukan secara pribadi di rumah-rumah, sehingga jika dilakukan secara kolektif akan menambah jumlah resapan air di kota-kota besar. Yang keempat, dengan menambah ruang terbuka hijau, misalnya taman kota. Taman kota dapat menjadi daerah resapan air di tengah kota. Yang kelima, dengan membuat sumur resapan yang dapat menyuplai cadangan air tanah. Keenam, menjaga luas daerah resapan air sehingga daerah tersebut tidak berubah menjadi bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan. Untuk menjaga kelestarian sumber daya air, kita juga dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tidak melakukan pencemaran air dan tanah.
Yang kedua, menghemat penggunaan air bersih. Dan yang ketiga, mengolah limbah berbahaya sebelum dibuang ke perairan. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.